Kembali di Breaking News Berita Satu TV, kita lanjutkan perbincangan. Mas Gary, halo. Halo. Oke, Mas Gary, dalam kita lanjutkan perbincangan ya. Dalam standar operasional penerbangan itu kan harus ada beberapa komponen yang harus dipenuhi, begitu ya, misalnya dari SDM ya, man ya, kemudian ada machine dan juga media dan juga bermacam-macam. Dalam situasi cuaca buruk di musim penghujan misalnya, apa perlu ada peningkatan penambahan SOP misalnya? Lalu Anda melihat selama ini dari riwayat kecelakaan yang terjadi di musim atau musim hujan misalnya di cuaca buruk, ada tidak sih evaluasi yang akhirnya meningkatkan kualitas itu tadi, Mas Gary? Tentu ada ya. Yang satu resiko paling besar dalam musim hujan, kalau dulu itu kalau kita bicara 10 tahun yang lalu, faktornya yang berbahaya adalah maksa landing istilahnya. Jadi banyak sekali pesawat keluar landasan ketika landing. Itu trennya dilihat dan akhirnya dilakukan yang namanya accident landing prevention. Jadi kita menggunakan prosedur yang dimana kalau sampai ketinggian 1000 kaki sebelum mendarat, kondisi tidak sesuai, kita tidak lanjutkan, kita batalkan landingnya, kita coba lagi. Itu sudah cukup banyak mengurangkan, cukup banyak menurunkan angka kecelakaan. Sampai sekarang kita sudah jarang sekali dengar kejadian seperti itu lagi. Kalau dulu sempat sampai ibaratnya 1 per bulan. Gitu. Nah kalau dalam fase take off atau cruising, itu yang kita di industri ini yang kita sekarang lagi galakan adalah namanya extra envelope training. Jadi latihan terhadap posisi-posisi pesawat yang di luar keadaan biasa. Ada yang ada yang memberi namanya itu upset recovery training, ada yang memberi namanya disorientation training. Itu hal-hal yang sedang digalakkan di industri ini baik di Indonesia maupun di luar negeri. Karena kembali lagi kita sekarang pesawat makin banyak yang otomatis, ya, makin banyak sistem otomatisasinya, jadi kepekaan kita sebagai manusia untuk bisa menelaah kapan instrumen kita ini benar dan kapan naluri kita yang benar, itu harus kita asah. Jadi tentu itu yang sedang dipertajam lah sekarang di industri kita. Ini tidak bermaksud menduga bahwa ini secara langsung menjadi penyebab kecelakaan, tidak. Tapi gini, ini akan selalu berbentrokan antara kepentingan penjualan tiket si maskapai itu dengan kualitas si pesawatnya. Ini kan sering acap kali menjadi sesuatu yang berseberangan. Anda melihat dari proses evaluasi yang sudah dilakukan, sudah selaraskah? Artinya jangan sampai mengorbankan kualitas pesawat untuk dapat menjual tiket murah misalnya. Begini, kita di penerbangan ini kan regulasinya sangat banyak dan juga sangat banyak mengarah ke keselamatan operasi dan juga kepemeliharaan pesawat. Itu mayoritas dari safety concern di penerbangan adalah di dua itu. Kita dari tahun 2007 sampai 2016 sampai 2017 kita kan kena FAA kategori 2 sama kena EU ban. Di mana memang sistem audit kita itu buruk sekali dulu dan itu butuh kerja keras untuk itu diperbaiki. Nah, sampai sekarang sistem auditnya sudah setara dengan acceptable level atau bahkan one of the better ones di dunia ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah ada temuan-temuan yang menunjukkan hal-hal yang dicurigai tadi, misalnya lebih mementingkan masalah komersial daripada safety, itu nanti akan diinvestigasi. Nah, kalau selama ini auditnya kita sejak kita dicabut dari EU ban dan FAA dan di upgrade dari FAA kategori 1, saya belum nemu ada hal yang memang mencolok gitu, yang menunjukkan bahwa penyakit-penyakit lama kita masih ada. Tapi bukan berarti itu tidak ada, mungkin sudah jauh berkurang dan selama ini luput dari surveillance. Ini yang nanti akan dilihat baik oleh KNKT dan juga oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai regulator. KNKT akan melihatnya dari apakah ada dan apakah ada lapses tersebut, dan kalau ada, apakah itu menjadi
kontributor penyebab kecelakaan ini? Apakah ada culture yang mungkin lengah mengenai safety? Itu akan dilihat nanti. Kalau dari Dirjen Perhubungan Udara yang dilihat adalah apakah ada lapses yang bisa dianggap sebagai pelanggaran. Kalau ada, apa rekomendasinya apa, lalu sanksinya apa. Itu proses itu jalan terus, dan sejak kita cabut larangan dari EU dicabut dan kita di-upgrade ke FAI kategori 1, temuan-temuannya belum ada yang menunjukkan ada penurunan. Tapi kembali lagi karena tahun 2020 industri sangat mengalami kesulitan yang besar dari pandemi ini. Ini yang nanti akan jadi sorotan. Dan apakah kalau ada temuan, dan apakah yang jadi concern bagi kita adalah apakah temuan itu tersebar tidak hanya di satu airline. Ini yang nanti akan jadi concern buat investigator dan juga buat regulator. Ya, tentu kita berharap bahwa maskapai ini sudah mempersiapkan atau mengutamakan keselamatan dari para penumpang ya. Kita berharap bahwa kecelakaan di luar dari kesalahan-kesalahan itu. Tapi begini, Mas Gary, apakah pilot punya rekomendasi atau bisa memutuskan secara teknis di lapangan untuk ini terbang atau tidak? Dan koordinasinya sebetulnya bagaimana? Apakah pilot berkoordinasi dulu untuk meminta pertimbangan, wah ini tidak bisa berangkat atau tidak bisa terbang? Di mana decision maker dalam sisi teknis ini? Oke, decision making berlapis-lapis. Jadi dari sebelum penerbangannya mulai, dari sebelum krunya masuk ke pesawat, itu yang punya decision adalah dispatcher, flight operations officer. Itu dia melihat kondisinya seperti apa. Apakah ada prediksi cuaca yang bakal mengakibatkan kondisi berbahaya, melebihi batas yang diperbolehkan. Kalau ada, dia akan mengambil decision. Oke, penerbangan ini akan saya undur atau saya majukan. Nanti itu akan disampaikan ke kaptennya, begitu datang. Oke, kondisi seperti ini, saya sudah putuskan untuk tidak berangkat. Kapten setuju atau tidak? Kalau setuju, oke ikutin. Kalau enggak, tolong tulis alasannya, ada tanda tangan. Nah, itu baru di tahap dispatch. Begitu pintu ditutup dan pesawat mesinnya nyala, itu decision ada di captain. Nah, dari situ captain yang masih bisa memutuskan. Kalau sampai dia mau berangkat, sampai mau take off, dia lihat, kok ini cuacanya kok buruk sekali, kok radarnya menunjukkan kok merah semua, nggak jadi. Kita memutuskan untuk nunda, itu boleh, itu nggak masalah. Kayak begitu. Mas Gary tahan dulu, kita akan lanjutkan perbincangan nanti. Kita akan menuju dulu GICT Tanjung Priok untuk melihat kondisi terkini di sana. Ya, kita lihat ini baru saja ada 2 kantung yang dibawa oleh tim evakuasi dari Basarnas yang membawa beberapa kantung nampaknya. Ini adalah dari hasil pencarian. Kita masih belum mengetahui apa yang ada di dalam kantung-kantung tersebut. Kalau kita merunut dari hasil pencarian kemarin, memang sudah ditemukan puing-puing pesawat. Kemudian ada beberapa bagian tubuh manusia yang diduga itu memang korban dari kecelakaan pesawat SJ182. Kita lihat ada beberapa petugas dari Basarnas yang sedang mempersiapkan sesuatu. Ya, kita berharap bahwa akan ada keterangan pers yang akan disampaikan sehingga bisa mengetahui apa saja yang baru saja ditemukan oleh tim Basarnas atau para evakuator ini, sehingga data akan terus terupdate dan juga terintegrasi dengan beberapa titik juga yang menjadi titik dari pencarian dari korban dan juga bagian badan pesawat dan juga puing-puing pesawat. Kita akan menantikan kembali nanti bagaimana perkembangan terkini dari GICT Tanjung Priok Jakarta. Saya kembali lagi ke Mas Gary. Mas Gary masih bersama kami? Ya, masih. Mas Gary, ada tadi hal yang masih belum
tersampaikan seluruhnya, bisa dilanjutkan Mas? Tadi pas baru selesai tadi sebenarnya. Jadi kembali lagi Oke. saya rangkum cepat aja. Jadi dari tahap persiapan sampai keberangkatan itu ada decision points yang bisa ada Oke. tahap-tahap di mana bisa mengambil keputusan baik oleh dispatcher maupun oleh kaptennya. Jadi sebelum pesawat pintu ditutup itu dispatcher masih bisa bilang, "Cap, tolong jangan berangkat, kondisi berbahaya." Tapi kaptennya juga bisa at any time memutuskan ini kayaknya agak terlalu riskan, kita delay dulu ya, boleh nggak? Biasanya oke. Kalau alasannya safety, seharusnya dikasih. Artinya fleksibel ya di ranah teknis ini untuk menentukan terbang Ya, atau tidaknya? cukup fleksibel. Karena kembali lagi di penerbangan ini kita menghargai bahwa yang didaratkan nggak ikut naik ke atas. Jadi pengambilan keputusan itu tetap, kalau untuk mencegah itu bisa. Tapi kalau untuk mematkan terbang itu nggak bisa. Karena nyawanya kan bukan nyawanya si orang yang digerakkan keputusan, tapi adalah nyawanya yang menerbangkan. Jadi kalau sudah di saat terbang, ibarat sudah tutup pintu, itu decision ada di kaptennya. Jadi kaptennya yang berhak menilai ini kita masih aman atau tidak. Kalau tidak, oke, kita balik ke apron lagi, nunggu atau bagaimana. Oke, baik. Mas Gary, terima kasih ya atas waktunya bersama kami.